Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trisafilani Butar-Putar dari kelas 15, nomor absen 33. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint PPKN bab 4 tentang NKRI. Unit 1. Paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Tegak berdirinya Indonesia sesungguhnya dibangun oleh ide-ide besar dari para pendiri bangsa, the Founding Fathers. Di antara ide itu tentang paham kebangsaan yang perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPK tentang makna kebangsaan terlihat dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPK, perbedaan pandangan mengenai suatu persoalan dapat memberikan penekanan bahwa apa yang disampaikan di saat sidang atas dasar sebagai bagian dari bangsa, yang tidak memiliki tendensi untuk menolak atau mendukung salah satu kubu. Perhatikan penjelasan Soekarno berikut. Kemarin, kalau tidak salah, Saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. Emmet Desir. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Persatuan antara orang dan tempat itulah yang melahirkan apa yang lazim disebut tanah air kita atau tumpah darah kita. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah dan turut menjaga keutuhan NKRI. Dari sanalah pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan. Pentingnya nasionalisme, sikap mencintai bangsa dan negara. Pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, nation, artinya bangsa. Nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya. Ada 6 tujuan nasionalisme, yaitu 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme. Ada 5, yaitu 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 5.
nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri: 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. 2. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 4. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk-bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. 3. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. 4. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. 5. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. 6. Nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Beberapa contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme adalah: 1. Mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. 5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Unit 2. NKRI dan kedaulatan wilayah. Wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. 1. Soal Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. 2. Blok Ambalat. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar yang berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut, negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu di kawal kapal Coast Guard memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif atau Z, Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada Z, sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Berikut adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. 1. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 pulau kecil terluar. 2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. 3.
Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. 4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. 5. Kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau kecil terluar. 6. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. 7. Kawasan perbatasan laut dengan Timur Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau terkecil di luar. 8. Kawasan perbatasan darat dengan Timur Leste di Nusa Tenggara Timur. 9. Kawasan perbatasan laut dengan Timur Leste dan Australia di NTT dan 5 pulau kecil terluar. 10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil terluar. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai, karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Unit 3. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Materi dalam unit ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam kasus-kasus lain dalam konteks sengketa batas laut Indonesia dengan Malaysia, dan beberapa negara dasar hukum yang menjadi acuan kedua negara. Namun demikian, materi dalam unit ini sangat penting dicermati sebagai dasar batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia serta negara-negara lain. Pertama-tama perlu dimengerti bahwa masalah sengketa batas wilayah antara Indonesia Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee pada tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonialisme. Situasi itu mempengaruhi terhadap bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. A. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. B. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891 lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. C. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. D. MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari organisasi He Joint Technical Committee,
penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketentuan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah, Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.